Dengan alasan persiapan harus matang, sore hari ritual baru bisa dilaksanakan 6 jam setelah Gus Kolil datang. Saat itu subur diminta merapal doa sebanyak 500 kali tanpa jeda. Lantas, usai ditunggu beberapa lama, Gus Kolil meninggalkan kamar untuk rencana selanjutnya. Mbak Tias, tolongan bikinin jus. Oh iya. Gus Kolil menemui Tias, minta dibuatkan sari buah atau jus lekas-lekas. Mbak, Oh iya Pak. Mbak Tias, tolong nih masukin sini. Oh iya, baik Pak. Tias bertindak cepat, sebab ia sudah diperintahkan subur majikannya supaya sigap. Apapun yang Gus Kolil minta, Ya, Tias coba. harus menurutinya. Duh, kok asem nih? Tolong ditambahin apa namanya itu madu sama gulanya. Oh iya, baik. Gus Kolil memerintahkan Tias mencampurkan bahan pembuat jus yang sebelumnya lupa ia mintakan kepada subur untuk dibelikan. Tias tak tahu bahwa semacam beras warna merah muda yang disodorkan Gus Kolil adalah racun tikus mengandung sianida. Bahannya ada yang kurang. Apa tuh? Ya ini, tolong dicampur langsung. Terus taruh di gelas itu ya. Baik Pak. Jus buah oplosan racun tikus siap tersaji. Gus Kolil meneruskan aksi. Sudah Pak? Udah, sekarang Mbak Tias antar ke atas. Satu, yang dua biar aja sini. Baik Pak. Ya. Ini ya satu. Gus Kolil menyiapkan 3 buah gelas. Masing-masing mereka mendapat jatah 1 gelas. Gelas pertama, Gus Kolil minta Tias mengantarnya untuk subur majikannya. Liciknya Gus Kolil saat Tias pergi, gelas kedua untuknya isinya diganti. Ia buang jus buah beracun lalu mengisi gelas dengan jus buah murni. Adapun gelas ketiga untuk Tias jatahnya. Coba Mbak Tias. Iya Pak. Yuk. Teganya, subur memastikan kedua target korbannya menghabiskan jus buah sampai tetes terakhirnya. Tragis Tias, si asisten rumah tangga. Sebenarnya ia tidak tersangkut perkara. Berada di waktu dan tempat yang salah mengakibatkan nyawanya musnah. Gus! Gus tolong Gus! Siapa? Aduh, tolong Gus! Gus! Begitu ritual tuntas, jus buah beracun langsung ditenggak subur tandas. Racun tikus terbukti ampuh serta merta. Subur langsung mengalami reaksi yang lekas merampas nyawanya. Lalu disusul Tias kemudian yang mengalami gejala serupa bahkan nyaris pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, Tias buru-buru disuruh Gus Kolil masuk ke dalam kamar. Gus Kolil setengah tak percaya sebab kedua korban mati sebegitu cepatnya. Liciknya, ia mendapat ide untuk merekayasa dengan tujuan menutupi motif pembunuhannya. Melucuti pakaian kedua korban, menyandingkan
seolah-olah mereka berdua usai bersebadan. Lalu ia melenggang kabur dengan santainya dan duit subur 725 juta rupiah mutlak dalam kuasanya. Hati Gus Kolil terus dilanda gelisah walau ia memeluk uang subur 725 juta rupiah. Entah karma atau bodohnya saja, Gus Kolil terus memikirkan kondisi kedua korbannya. Lantas Gus Kolil kembali pergi ke rumah korbannya demi memastikan rencananya berjalan sempurna, terutama rekayasa seolah motifnya asusila pada kematian si pengusaha dan perempuan asisten rumah tangganya. Ki, coba kamu lihat. Itu kan motor bapak yang dipinjam sama bude kamu. Tapi kenapa ya rumahnya Pak Subur kok gelap banget? Bapak curiga nih. Jangan-jangan bude kamu masih ada di dalam nih. Peristiwa tambah komplikasi ketika kakak kandung Tias Ponco Nugroho dan anaknya Yogi ternyata juga datang ke lokasi. Hingga hampir tengah malam adiknya tak kunjung pulang, bikin perasaan sang kakak tak tenang. Kecurigaan sontak tak bisa ditahan sebab sepeda motor Tias didapati masih nangkring di garasi rumah sang majikan. Rumah subur yang gelap gulita bikin Ponco mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Yang tidak Ponco dan anaknya ketahui, pada saat bersamaan Gus Kolil sedang mengecek kondisi kedua korban. Saat kakak dan keponakan Tias tak awas, Gus Kolil menyelinap keluar dengan bergegas, menunggang sepeda motor tancap gas. Usaha Ponco mengejar motor sia-sia, namun bagusnya ia mengenali wajah si pengendara. Selanjutnya, rumah kontrakan subur didobrak warga, lantas ditemukanlah kedua jenazah dalam kondisi tanpa busana. Hasil visum Rumah Sakit Dr. Mulwardi Surakarta menyimpulkan penyebab kematian kedua korban karena keracunan sianida. Perkiraan waktu kematian kurang dari 24 jam sebelum jenazah diperiksa. Sehingga polisi menyimpulkan kasus yang murni Rajapati. Aparat Polresta Surakarta pun menyigi siapakah bersama korban terakhir kali. Singkat cerita, polisi berhasil menangkap Gus Kolil di Bandar Udara Surakarta sebelum si pria 56 tahun hendak terbang menuju Jakarta. Awalnya, ia terus menyangkal sangkaan polisi dengan membeberkan alibi. Namun ia tak berkutik lagi setelah polisi menyodorkan lebih dari 2 alat bukti bahwa ia bersama korban terakhir kali, berupa data ponsel korban juga keterangan saksi Ponco pada malam kejadian. Lalu terus berikutnya, kenapa dia setelah minum harus telanjang? Nah gini, kan panas. Saya tahu persis. Panas, Gus. Panas dilepas-lepas, tinggal sempaknya. Setelah nggak ada, baru sempaknya tak lepas. Baru dilepas. Terus yang begitu juga yang wanita. Wanita itu dulu panas. Dilepas, tinggal beanan sama celana panjang. Nah, setelah itu kan terus tak bawa masuk ya, minum yang cewek yang di luar. Tak bawa masuk, terus tak jadikan satu ruangan. Ya, ruangan ini juga tak lepas. Biar perkiraan saya 5 hari sampai 7 hari kan sudah membusuk. Terus juga tahu masyarakat. Nah, alibi saya kalau gitu kan seakan-akan berbuat sama itu. Hingga akhirnya Gus Kolil didakwa melakukan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada Selasa 5 Januari 2021 akhirnya vonis jatuh jua bahwa terdakwa Muhailil Kuri alias Gul Kolil dinyatakan terbukti bersalah sehingga diganjar seumur hidup hukuman penjara.